Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adakhiruha zakhiratan liyaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa ma'asir rijil, dan adapun bentuk-bentuk kemaksiatannya kaki. Mithlul masyi fi si'ayatin bi muslimin. Di antara macam-macamnya kemaksiatan kaki adalah perjalanan seseorang di dalam rangka mengadukan orang lain kepada hakim yang badal orang lain itu nggak salah. Menjebak, melakukan kesaksian palsu, ya, atau pembunuhan karakter. Minimal orang itu walaupun nggak dicap salah, tapi kalau pernah terdakwa kan udah jelek namanya. Itu termasuk apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mereka yang menyakiti orang-orang mukmin, baik laki-laki mukminin ataupun perempuan mukminat, mendakwa seseorang yang padahal dia nggak salah, dia tahu dia nggak salah, cuman mengkambing hitamkan dia misalnya, biar dia yang aman. Cuman dia ingin bunuh karakternya, dia kan menyakiti orang lain itu namanya. Atau dia ingin dia dicap miring oleh orang sehingga dilaporkan kepada hakim dan seterusnya. Itu kan namanya idza, melukai, menyakiti perasaan orang lain. Baik yang disakiti adalah mukminin atau mukminat bi ghairi maktasabu. Dia didakwa oleh hakim atas tuntutan seseorang padahal dia tidak melakukan itu. Maka orang tersebut yang melakukan perbuatan tersebut faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dia telah memikul beban kebohongan dan juga dosa yang besar. Dan juga dosa yang besar. Malah Al-Imam Al-Haddad mengatakan orang yang melakukan hal sedemikian rupa min akbah anwa'in namimah wa afhashiha. Macam-macamnya adu domba itu banyak, dan ini adalah termasuk macamnya adu domba yang paling berat, yang paling parah. Dosanya adu domba itu besar. Minal kabair, adu domba itu termasuk dosa besar. Dan ini termasuk apa yang paling berat daripada perbuatan adu domba satu sama lain. Yaitu apa? Si ayah. Si ayah itu adalah ingin menjatuhkan nama atau mencederai kehormatan seseorang
atau dia melaporkan orang tersebut kepada hakim padahal dia nggak salah hanya untuk dikambing hitamkan dan seterusnya, itu termasuk yang namanya si'ayah. Dalam bahasa Arab disebut si'ayah. Nah, daripada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa radha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man adza mu'minan faqad adzani." Barang siapa yang melukai orang yang beriman, perasaannya apalagi fisiknya, barang siapa yang menyakiti seorang mukmin, dia telah menyakitiku. Wa man adzani faqad adzallaha ta'ala. Dan barang siapa yang telah menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Wa man adzallaha ta'ala falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan barang siapa yang telah menyakiti Allah, itu sama artinya dia booking neraka sebelum matinya. Udah pesan tempat di neraka padahal dia belum mati. Apa sebab? Dia melukai perasaan orang lain. Dia ingin menjatuhkan karakternya orang lain depan umum. Misal nih, saya nggak suka sama fulan, tak entah ini salah. Kapan salah? Langsung sudah depan umum saya marahi habis-habisan. Kenapa? Ya ini yang saya tunggu-tunggu. Biar orang tahu siapa dia misalnya. Kan orang menasehati itu ada cara, ada uslub, ada metodenya. Kalau kita menasehati orang itu dengan baik, ya tentu empat mata. Tapi kalau kita menasihati orang lain, walaupun dia salah di depan umum, itu namanya fadhohah. Fadhohah itu mengumbar aibnya orang. Lagi mana kalau dia nggak salah ini? Lagi mana kalau dia nggak salah? Menyakiti perasaan seorang mukmin itu imbasnya besar. Akibatnya fatal. Melukai perasaan mukmin, melukai perasaan Rasulullah, melukai perasaannya Allah, dan pada akhirnya dia booking neraka sebelum matinya. Waliyadzubillah min dzalik. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, syarrun nas, seburuk-buruknya manusia itu, man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih. Seburuk-buruknya manusia itu adalah orang menjauh darinya karena keburukannya, karena kejahatannya, karena kezalimannya. Buruk-buruknya orang itu adalah orang yang dijauhi oleh orang lain. Kenapa? Jahat. Kenapa? Mulutnya. Kenapa? Kesombongannya, congkak dan angkuhnya. Kalau ngomong pelit, nggak lihat, nggak ngukur, siapa lawan bicaranya? Misalnya, yang diceritakan halnya dia, atau dia dijauhi. Kenapa? Preman, bengis, kejem, tegaan sama orang, nggak punya hati. Ini seburuk-buruknya manusia. Dijauhi oleh orang lain karena keburukannya dia, kejahatan, kezalimannya dia. Ini syarrun nas. Ini seburuk-buruknya manusia. Jadi orang itu kalau banyak atau sering melukai perasaan mukmin, ya pastilah orang-orang yang lain akan menjauh darinya. Kita kalau sering melukai perasaan orang lain, nggak punya teman kita. Nggak punya teman. Suami kalau sering melukai perasaannya istri, nggak bakal punya istri dia. Orang tua kalau sering melukai perasaannya anak, nggak bakal punya anak dia. Dalam arti anak yang sesuai harapan dia, istri yang dia idam-idam nggak ketemu. Yang ada istrinya minggat, anaknya minggat mungkin, waliyadzubillah. Begitu juga sebaliknya, bukan hanya suami kepada istri saja, tapi istri kepada suami, anak kepada orang tua juga demikian. Nah, pernah diceritakan seorang ulama namanya Abu Ishaq Asy-Syairazi. Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi ini pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Kemudian Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi dipanggil ya Syekh oleh Rasulullah. Bangga Abu Ishaq Asy-Syairazi, Al-Imam Asy-Syairazi dipanggil ya Syekh, wahai guru. Dipanggil begitu oleh Rasulullah, tentu bangga. Ya kalau kita kan enggak, disebut ustadz sama orang yang siapa nggak jelas juga, wah dipanggil ustadz. Ini bangga itu kalau kita dipanggil dengan panggilan yang terhormat, dengan panggilan yang baik oleh orang yang memang terhormat, oleh orang yang memang baik, oleh orang yang mungkin setara dengan kita atau lebih unggul dari kita.
Ini Rasulullah manggil umatnya dengan ya Syekh. Wah, bangga. Maka pesan Rasulullah SAW, man aradas salamah falyatlubha fi salamati ghairi. Barang siapa yang kepingin selamat, cari keselamatan dia dengan keselamatannya orang lain. Kita nyelamatin orang lain, itu nyelamatin dirinya sendiri. Kita kalau melukai orang lain, perasaannya, fisiknya, kita juga telah melukai perasaan kita sendiri, fisiknya kita sendiri. Nyiksa orang lain, nyiksa dirinya sendiri. Melukai perasaan orang lain, melukai dirinya sendiri. Nah, ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, au gatli atau perjalanan seseorang dalam rangka pembunuhan atau semisal pembunuhan. Perjalanan seorang dalam rangka begal, nyopet, jambret, ngerampok, tawuran, dan seterusnya. Sebagaimana kita ke masjid, bukan hanya di masjid dicatat ibadahnya, langkahnya kita juga dicatat sebagai langkah-langkah ibadah. Ketahuilah bahwa setiap kapan kita menuju suatu tempat yang di tempat itu kita punya niat yang gak baik, niat maksiat, niat menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, niat lupa dari Allah Subhanahu wa taala, niat melakukan kejahatan, kekejaman, kedzaliman, dan seterusnya, bukan hanya ketika terjadi baru ada dosa, enggak. Perjalanan kita untuk mewujud nyatakan niat jahatnya kita itu sudah dicatat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami Allah mencatat apa-apa yang telah mereka langkahkan, yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Pahala jadinya pahala, dosa jadinya dosa. Wa atharahum, dan bekas-bekas langkahnya mereka. Dan bekas-bekas langkahnya mereka. Jadi langkahnya kita itu pastikan tidak kita melangkah kecuali semakin dekat dengan surga. Kemanapun itu. Ini anggota badan kita, ini anggota tubuh kita ini, termasuk kaki, adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, nikmat. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'uliyatun an ra'iyati. Setiap di antara kita ini pemimpin. Kita ini pemimpin dari matanya kita. Kita ini pemimpin dari telinganya kita. Kita pemimpin daripada kaki dan tangannya kita. Dan kita bakal dipertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawabkan sejauh mana kita memimpin, mengarahkan, nuntun, bimbing tangannya kita, kakinya kita, matanya kita, telinganya kita, dan lain sebagainya. Ini nikmat. Setiap nikmat pasti akan diminta pertanggungjawaban. Maka pastikan kita ini kalau mampu menuju surga lari-lari. Kalau mampu, kalau nggak mampu jalan cepat. Kalau mampu, kalau nggak mampu jalan biasa. Kalau mampu, kalau nggak mampu berangkang kalau perlu. Kalau nggak bisa, nggak mampu, ngesot. Yang penting jangan berhenti apalagi balik. Wis, pastikan nggak melangkah ini kaki kecuali kepada surga. Mau lari kalau mampu, nggak mampu jalan. Kalau nggak mampu jalan merangkak. Kalau nggak mampu merangkak ngesot. Yang penting jangan berhenti menuju surga, apalagi putar balik. Nggak sanggup, saya cari neraka aja jadi gampang. Oh, jangan. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Nah, pernah Rasulullah SAW bersabda begini, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Jika berjumpa, bertatap muka, duel dua orang muslim yang masing-masing bawa pedang. Yang masing-masing bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar. Yang terbunuh, yang membunuh sama-sama masuk neraka. Sahabat heran, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, fama balul maqtul?" Ya Rasulullah, yang bunuh masuk neraka pantas. Lah kalau yang jadi korban, yang terbunuh masuk neraka kok bisa? Kata Rasulullah, "Innahu kana harison ala qatli sahibi." Ya, dia sebetulnya juga niat bunuh. Cuman kalah. Ketika duel kalah. Coba enggak dia yang bunuh. Lihat. Makanya dikatakan apa? Niyatul mu'min khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Tapi niyatul fasik syarrun min amali. Niatnya orang fasik, niat jahat daripada orang yang fasik, niat jahat daripada pelaku jahat, belum kesampaian amalnya. Malah dia yang meninggal, malah dia yang mati, malah dia yang terbunuh, malah dia yang jadi korban. Tetap dia masuk neraka. Kenapa? Langkahnya dicatat dosa itu.
Tawuran misalnya, berapa kilo jalan? Dicatat dosa itu semuanya. Kemana? Pacaran, ke bioskop, dicatat dosa itu. Kemana? Nonton dangdut, konser, laki perempuan campur, amar ma'ruf nahi munkar nggak ada. Gimana? Langkahnya dicatat dosa. Kemana? Stadion, nggak peduli dah, mau sholat duhur, mau sholat asar, nggak ngurus, yang penting berangkat dulu. Langkahnya dicatat dosa. Jadi bukan kalau sudah kejadian kejahatannya baru dosa. Langkahnya kita walaupun jahatnya belum terjadi, udah dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdatsalah. Tidak halal darahnya orang yang beriman, darahnya seorang muslim itu kecuali karena sebab 3 perkara. Haram menumpahkan darahnya orang Islam kecuali disebabkan oleh 3 perkara. Apa itu? Rajulun kafara ba'da Islam, murtad, diajak tobat nggak mau, halal darahnya, dikisos. Tapi yang berwenang bukan kita, main hakim sendiri. Murtad, suruh tobat nggak mau, langsung bawa parang penggal kepalanya, ya nggak begitu. Semua ada aturan mainnya, bukan kita. Di Arab Saudi pun bukan asal penggal kepalanya orang, ada al-gujunya, ada hakimnya, ada godinya, ada pengadilannya, begitu. Kalau kita ya nggak bisa, kita hidup intinya halal darahnya, cuman yang menjadi eksekutor bukan kita. Itu tanggung jawabnya pemerintah untuk melaksanakan hukumnya Allah. Jadi kita nggak berdosa. Yang berdosa adalah pemerintah ketika mereka tidak menjalani hukumnya Allah. Ada murtad, halal darahnya, harus dibunuh, dipenggal kepalanya. Sebagai pelajaran efek jerah bagi yang lain. Kok nggak dipenggal sama pemerintah? Kenapa? Nggak menjalani hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tanggungannya mereka. Nggak harus negara itu jadi negara Islam baru melaksanakan hukumnya Allah. Enggak. Yang paling penting bukan negaranya dirubah apa. Yang paling penting melaksanakan hukumnya Allah. Nah, masa hukumnya Allah kalah sama hukumnya manusia? Undang-undang lebih dinomorsatukan daripada hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. HAM, haknya Allah. Kita ngeregani HAM, tapi nggak ngeregani haknya Allah Subhanahu Wa Taala. Dimaksiati Allah, dikufuri Allah, diduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan manusia siapa? Allah. Kok murtad boleh dipenggal katanya Allah? Apa haknya? Kita protes. Yang menciptakan mereka juga Allah, yang ngasih nyawa mereka juga Allah, yang ngasih umur mereka juga Allah, yang ngasih rezeki mereka juga Allah. Apa haknya? Kita protes. Jadi nggak bisa. HAM, Allah yang menciptakan mereka dan Allah perintahkan mati. Kenapa? Murtad. Apa haknya kita protes? Kita ngasih hidupnya orang, kita ngasih umurnya orang. Cuman bukan main hakim sendiri, urusannya pemerintah. Kapan nggak dilaksanakan, ya dosanya pemerintah, selesai. Ini yang harus dipahami. Tidak berubah ideologi, tapi melaksanakan hukumnya Allah adalah kewajiban. Melaksanakan hukumnya Allah adalah kewajiban. Kenapa? Hukumnya Allah sifatnya absolut, mutlak, benar-benar, salah-salah. Nggak ada diralat, direvisi, diamandemen, nggak ada. Itu hukumnya manusia, undang-undang. Paham ya? Jadi nggak mungkin dong hukumnya Allah nanti nggak bisa pakai hukumnya kita sendiri. Hukumnya Allah taruh di belakang punggungnya, yang dia hadap, yang dia jadikan sebagai pegangan tolak ukur, hukumnya dia sendiri, ciptaannya manusia. Nggak mungkin dong. Sesempurna apa ciptaan manusia dalam memproduksi hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang kedua, auzana ba'da ihsan, rajam bagi pezina kalau dia punya pasangan. Zina belum kawin, maka 80 kali cambuk. Udah kawin, punya pasangan yang halal, zina, rajam. Dihukum, rajam sampai mati, dilempari batu. Mati pelan-pelan. Wah, tega, nggak ikut ngasih nyawa. Ini hukum dari Allah Subhanahu Wa Taala yang punya nyawa. Sama seperti kalau ada orang kambing disembelih, kemudian dicincang-cincang, dikuliti, dibakar, dimakan. Masa tetangganya bilang tego, gak melok tuku. Ini kambing-kambingnya saya, mau saya beleh, mau saya cincang jadi sate, jadi gulai, jadi rawon, terserah saya, gak melok tuku kok. Dikasih mau, ya sudah. Tega nih Islam.
Wah, kejam. Yang ngatur bukan kita dihukum, yang ngatur Tuhan. Jadi kalau kamu ngomong seperti itu, kamu protes sama Allah SWT, selesai. Siapa kira-kira yang menang? Yang protes kepada Allah atau Allah yang diprotes? Selesai. Nggak melaksanakan hukumnya Allah. Kenapa? Nggak masuk akal, nggak logis, nggak manusiawi, dan seterusnya. Saya mau tanya, ada maling ditangkap, kemudian diobong, mati, terbakar. Kadang-kadang polisi nggak nyari siapa pelakunya, sehukum alam gitu aja sudah. Dimasak, mati, selesai, wes. Paham ya? Loh, ini kok nggak diprotes? Yang hukumnya Allah kok diprotes? Kan aneh. Manusia itu nggak bisa ngasih nyawa manusia yang lain. Sementara Allah yang ngasih nyawanya manusia. Allah yang ngasih nyawa, Allah yang ingin menghilangkan nyawanya dia. Apa haknya kita untuk protes? Nggak ada hak sama sekali kita. Nah, yang ketiga, au qatala nafsan bi ghairi nafsin fayuqtal, atau dosa karena sebab pembunuhan. Bunuh ya dikisos. A bunuh B, keluarganya B nggak terima, minta kepada pengadilan untuk A juga dikisos, dibunuh, nyawa dibayar nyawa. Tiga perkara ini halal darahnya orang muslim. Tapi ingat, bukan main hakim sendiri. Walladzi nafsi biyadih, Rasulullah pernah bersumpah, demi nyawaku, jiwaku yang ada dalam genggamannya, dalam kuasanya Allah Subhanahu wa taala, la qatlu mu'min, pembunuhan terhadap orang beriman, a'adzam indallah min zawalid dunya, itu lebih berat bagi Allah daripada hilangnya dunia. Dunia ini binasa, nggak ada sisa sama sekali, enteng bagi Allah. Tapi satu nyawa melayang tanpa ada hak daripada orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala lebih berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang membumi hanguskan dunia tanpa ada sisa, kayunya dibuat hangus, lautnya dibuat kering, binatangnya semua dibunuh, misalnya, itu lebih ringan bagi Allah daripada satu nyawa orang yang beriman dibunuh tanpa ada hak. Dibunuh tanpa ada hak. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan dalam sabdanya, awwalu ma yuqda bainan nas ad-dima. Yang pertama kali dijadikan sebagai bahan dakwaan nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, itu adalah darah. Jadi dosa yang pertama kali seseorang didakwa kapan dia melukai atau menumpahkan darahnya orang lain, termasuk pembunuhan. Itu yang pertama kali akan diadili. Orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang pernah menumpahkan darahnya orang lain tanpa ada hak. Jangankan darahnya orang Islam, darahnya orang kafir aja kalau nggak ada hak nggak boleh kita bunuh. Segitunya diregani darah nyawa seseorang dalam Islam, nggak nunggu dia iman, kafir, asal ada ikatan perjanjian untuk saling memberikan keamanan sama lain, nggak bunuh. Oh kafir penggal kepalanya, nggak ada ajaran Islam seperti itu, nggak ada. Oh merayakan Natal dibom mati semuanya, nggak ada ajaran seperti itu. Enak bener, nggak ada. Pahala syahid begitu, mati konyol itu namanya, nggak ada. Jelas ini ya. Nah, yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang pernah menumpahkan darahnya orang lain. Rasulullah juga mengatakan, la yazalul mu'min fi fushatin min dinih. Mukmin, orang yang beriman itu senantiasa dalam keadaan leluasa dalam agamanya. Enak tok agamanya. Mau ngapain aja dalam urusan agamanya enak. Enggak terikat, enggak terbelenggu, tidak terhantui. Selama malam yusib daman harama, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan. Tapi orang kalau sudah menumpahkan darahnya, orang yang haram ditumpahkan darahnya, maka mau sholat mikir dia, diterima sholat. Mau puasa, tahu mata ini wong, terhantui dengan kesalahannya dia. Bayangkan dosa pembunuhan. Ini bahkan sering kita dengar cerita orang yang pernah bunuh itu terhantui dengan kesalahan dan dosanya dia sendiri. Terhantui, mukanya orang yang pernah dia zalimi terus menghantuinya. Orang kalau seperti ini peteng hatinya.
Kalau sudah peteng hatinya, amalnya peteng. Mau diajak taat berat, mau diajak maksiat gampang. Karena orang itu bisa taat, bisa maksiat, tergantung gelap dan terangnya hati. Gelap hatinya, maka amalnya juga gelap. Terang hatinya, maka amalnya pun juga terang. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan." Barang siapa yang sengaja membunuh orang yang beriman, ada beberapa balasan baginya. Bukan satu dua, ada banyak balasan atas kejahatannya. Fajaza'uhu jahannam. Yang pertama jahannam, masuk neraka. Yang kedua khalidan fiha, dia masuk neraka jahanam atas dosa pembunuhannya selama-lamanya. Tuh, orang pernah bunuh, mati dalam keadaan iman, yang bunuh masuk neraka selama-lamanya. Tergantung ketika dia bunuh karena keislamannya dia. Oh, Islam ya, saya bunuh, maka dia masuk neraka selama-lamanya. Tapi kalau membunuh karena hal yang lain, bukan karena keislamannya korban. Oh iman, oh Islam, saya bunuh kamu. Iman sama Al-Quran ya, saya penggal. Walaupun yang bunuh orang Islam juga. Jelas nih ya. Jadi nggak semua pembunuh masuk neraka selama-lamanya. Kapan pembunuh itu masuk neraka selama-lamanya? Kalau dia membunuh orang Islam karena keislamannya, ini masuk neraka selama-lamanya. Walaupun yang membunuh juga orang Islam. Nah, orang kafir mah jelas. Jahannam abadi wa ghadiballahu alaih. Allah murka sama dia. Udah masuk neraka dimurkai sama Allah. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya. Yang kelima, wa'adda lahu adzaban 'adzima, dan Allah siapkan baginya azab yang pedih. Ajur-ajuran sudah. Orang kalau bunuh orang lain, ajur-ajuran sudah. Dia dapat 5 bala nanti ada di akhirat ketika dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu wa radhiyallahu mengatakan ketika beliau melihat Ka'bah, yanzur ilal Ka'bah. Ibn Abbas yanzur ilal Ka'bah, melihat kepada Ka'bah. Kemudian Ibn Abbas mengatakan, innallaha ta'ala harramaki wa syarrafaki wa karramaki. Ka'bah, Allah memuliakanmu, Allah membesarkanmu, Allah mengagungkanmu. Wal mu'min, tapi orang yang beriman, a'zamu hurmatan indallahi ta'ala minki. Tapi harga dirinya orang beriman, darahnya orang beriman, harta bendanya orang beriman lebih terhormat daripada Allah menghormatimu. Lebih agung di sisi Allah daripada Allah mengagungkanmu, wahai Ka'bah. Jadi kita nih lebih agung di sisi Allah, lebih terhormat di sisi Allah, hartanya kita, nyawanya kita, harga dirinya kita dibandingkan dengan Ka'bah sekalipun. Dibandingkan dengan Ka'bah sekalipun. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu dunya ahwan 'ala Allah min qatlil mu'minin bi ghairi haq. Hilangnya dunia beserta isinya bagi Allah itu lebih mudah dibandingkan seorang mukmin terbunuh tanpa ada hak. Walau anna ahla samawati wa ahla ardi ishtaraku fi qatlil mu'minin la adkhalahumullahu nar. Kalau seandainya semua penduduk langit, semua penduduk bumi mereka bersekutu untuk membunuh nyawa seorang mukmin, maka semua penduduk langit, semua penduduk bumi masuk neraka semuanya. Nggak perlu surga diisi, nggak perlu. Pokoknya siapapun yang bunuh masuk neraka. Kalau perlu semua penduduk langit, semua penduduk bumi, tidak tersisa satupun di antara mereka kecuali pembunuh, masuk neraka semuanya. Peduli amat walaupun surga itu kosong. Lihat bagaimana dosa daripada perbuatan pembunuhan. Nah, kemudian dosa yang lain daripada dosa-dosanya kaki, au ma yadurruhu bi ghairi haq, atau apapun kaki yang kita arahkan, kaki yang kita langkahkan untuk memberikan madarat, memberikan malapetaka, bahaya kepada orang lain tanpa ada hak. Contoh apa? Kita keluar dari rumah tujuannya untuk memata-matai aibnya orang lain, mencari dan mengulik daripada aibnya orang lain. Nah, pernah diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda di satu malam melakukan yang namanya sidak.
Beliau ditemani oleh Abdurrahman bin Auf. Sampailah mereka berdua ada di satu rumah di kota Madinah. Yang ketika semua rumah lampunya padam, rumah ini lampunya hidup, obornya hidup, nyala apinya. Kemudian dideketi oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman, dideketi. Ternyata pintunya terkunci. Dan yang terdengar dari luar adalah suara gaduh. Suara gaduh. Sayyidina Umar mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, tahu nggak kamu? Ini rumahnya siapa? Nggak tahu Umar, aku nggak tahu ini rumahnya siapa. Maka Sayyidina Umar mengatakan ini rumahnya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf dikenal saat itu sebagai satu orang yang tukang teler, mabuk. Wah, ini kayaknya lagi mabuk nih mereka. Cuman kita nggak tahu pasti kecuali jadi dobrak. Pintunya dikunci, didobrak. Sempat Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, pendapat kamu bagaimana? Pendapatku wahai Umar, aku teringat dengan firman Allah, wala tajassasu, jangan memata-matai orang. Aibnya orang yang tertutup, jangan berusaha kita bongkar. Cukup kita melayani atau merespon aib yang terbongkar dengan sendirinya. Itu aja sudah. Kan menyusahkan dirinya kita sendiri kalau kita ini nyari tahu aibnya orang. Untuk apa? Untuk apa? Kita cari tahu aibnya orang. Kekurangan aib kita. Apa perlunya kita ngulik kesalahannya orang? Emangnya kita nggak punya salah, manusia suci? Cukup kita ini merespon. Misal dalam rangka menjaga kondusivitas kampung, dalam rangka beramar ma'ruf nahi mungkar, cukup kita merespon kemaksiatan yang terang-terangan atau kemaksiatan yang tersembunyi tapi Allah bongkar. Nah, kalau ada bandar togel di sini ya semua orang tahu, rahasia umum. Atau ada warung jualan miras misalnya kan, nih, atau ada hotel yang hitungannya jam, tahu nih ya? Iya, lain lagi ceritanya, keluar masuk perempuan, laki perempuan, setiap jam ganti. Nanti kadang-kadang laki yang A, kapan kemarin ketemu perempuan, sekarang ketemu perempuan B masuk hotel tadi itu, ya lain lagi ceritanya. Ini enggak, kok terdengar suara gaduh, kok kayak mereka lagi teler bareng-bareng sampai rame seperti ini, cekakaan. Wah, ini perlu digerebek. Enggak. Wala tajassasu, enggak boleh memata-matai. Lain kalau besok ternyata ditemukan mereka bergelimpangan ada di depan rumahnya. Wah, yang muntah, yang kencing, yang baunya khamar ada di situ. Lain lagi kita atasi. Nah, itu kita respon. Kalau enggak. Enggak boleh kita suudzon. Jangan-jangan itu namanya suudzon. Malah dalam Ihya Imam Ghazali mengatakan kalau kita berpapasan dengan seseorang yang keluar dari mulutnya bau khamar, tapi kita nggak ngelihat dia minum khamar, jangan suudzon, jangan-jangan habis minum khamar, kok baunya khamar? Jangan, nggak boleh. Mau kita nggak ngelihat, mungkin baunya mirip, tapi bukan khamar. Mungkin dia dicekoi, dipaksa sama orang lain, bukan atas dasar kesukarelaannya, tapi dipaksa sama orang lain. Atau mungkin kapan dia minum dia nggak tahu kalau itu khamr. Banyak kemungkinan. Cuma sekedar bau. Orang sekarang mabuk, maris. Orang sekarang lebih parah lagi, gak mampu. Ketok sepeda oleh mabuk. Sepeda miring, mungkin ngantuk, mungkin capek, mungkin bannya, mungkin dia di dalam mobil diganggu sama anaknya sehingga menggak-menggo dia nyetir langsung mabuk. Wih, hati-hati tuh. Nuduh orang mabuk itu gimana hukumnya itu ya? Dosa besar nggak itu? Sama, hati-hati. Kelihatan mobil oleng sedikit mabuk itu dari enak hari ini. Mabuk khamr itu tidak boleh. Kita nggak ngelihat dia minum khamr. Kelihatan minum khamr enggak, cuman bau. Ya mungkin mirip. Ya mungkin dia disekoi atau dia nggak tahu kalau itu khamr. Kalaupun dia minum khamr, apakah kita tahu sekarang dia tobat? Nggak tahu juga. Selesai. Nah, apa perlunya kita cari aib dan salahnya orang lain.
Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman syaghalahu aibuh an uyubin nas." Beruntung siapa yang karena banyaknya aibnya dia nggak punya waktu untuk ngurusi aibnya orang lain. Beruntung orang seperti ini. Beruntungnya orang itu kapan dia koreksi dirinya sendiri, sehingga dia nggak punya kesempatan, nggak punya waktu untuk ngoreksi kesalahannya orang lain. Nah, Rasulullah SAW juga pernah ketika beliau ada di masjid, beliau agak teriak khutbah sambil ngangkat suara, nggak ada mic dulu, tapi diangkat suaranya sekiranya orang-orang yang rumahnya dekat dengan masjid saat itu dengar. Beliau mengatakan apa? Ya ma'syara man amana bilisanih walam yadkhul al-imanu qalbah. Barang siapa di antara kalian yang iman dengan lisannya tapi imannya nggak ada dalam hatinya. Ngaku iman, lisan, hati kosong daripada iman. Apa? Kata Rasulullah SAW, la taghtabul muslimin, jangan kalian ghibah orang-orang Islam. Jadi pelaku ghibah itu adalah orang yang lisannya iman tapi hatinya kosong daripada iman. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mengulik-ngulik daripada aurat. Aurat yang dimaksud adalah aib, kekurangan, kesalahan, kejahatan, kemaksiatan, dosa orang lain. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihil muslim, barang siapa yang mengulik-ngulik aib, kekurangan dan dosa daripada saudara seislam, maka tatabba'allahu auratah, maka Allah pun juga akan ngulik-ngulik auratnya dia, aibnya dia, dosanya dia nanti di hari kiamat. Nah, lain daripada itu, wa ghairi dzalik min kulli ma harumal masyu ilaih. Lain daripada itu adalah apa? Iya, kita manfaatkan kaki kita untuk melangkah kepada segala sesuatu yang diharamkan kaki kita melangkah kepadanya. Melangkahkan kaki kepada segala sesuatu yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Di antaranya adalah kadduhul ala dhalamah ma'arridha bidulmihim wa i'anatihim ala dhulum. Seperti orang yang masuk kepada kawasannya orang-orang zalim. Misal ada raja zalim, kita sengaja masuk ke situ. Untuk apa? Cari nama. Untuk apa? Cari muka, menjilat, berharap, adep-adep istilahnya. Ridho dia dengan kezalimannya. Bahkan kalau perlu siap bantu kezalimannya dia. Asal dia dapat jabatan, asal bintangnya dia jadi 4, asal dia jadi jenderal, asal dia jadi menteri. Wes, saya ridho apa yang Anda lakukan, Pak. Wes, kalau perlu saya bantu apa yang Anda lakukan. Ini termasuk kemaksiatannya kaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bagaimana? Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu memiliki kecondongan hati, kecenderungan kepada orang-orang yang zalim, yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat kamu, menyebabkan kamu disentuh oleh api neraka. Kecondongan hati aja nggak boleh. Kita cinta sama orang yang zalim, kagum sama orang yang zalim aja nggak boleh. Lah gimana kalau kaki kita melangkah ke istana atau melangkah ke tempat tinggalnya hanya untuk mencari nama, mencari muka, ngadep-ngadep, iya, berharap diberi ini, berharap dikasih proyek itu dan seterusnya. Ar-ridho bil maksiyah, ridho dengan kemaksiatan, maksiat. Ridho walaupun nggak ikut-ikut, ridho dengan kemaksiatan, maksiat. Seperti yang pernah saya sampaikan. Ketika misal ada 2 orang bertikai, antem-anteman, kemudian ada yang menang, ada yang kalah. Kita cuma ngomong, pantas itu diantem, itu pantas memang. Hati-hati. Ini omongan dicatat oleh malaikat. Pantas itu diantem, itu pantas. Hati-hati. Ini omongan dicatat. Walaupun kita nggak ikut ngantemin, tapi kok kita ridho dengan kemaksiatannya orang, kezalimannya orang, kejahatannya orang, kita ridho dengan kemaksiatannya, itu namanya maksiat. Itu namanya adalah maksiat. Nah, man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang
memperbanyak kelompok suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaumnya, kaum tersebut. Barang siapa yang mendukung dengan memperbanyak, ikut gabung atau membantu atau mengkampanyekan atau diam tanda ridho atas apa yang mereka perbuat, fahuwa minhum, maka orang ini termasuk di antara mereka. Hati-hati, jangan sampai hati kita cenderung lebih condong kepada orang-orang dolim. Lain daripada itu, kemaksiatannya kaki adalah anak minggat dari rumah orang tuanya atau istri minggat dari rumah dari rumah suaminya. Iya, nggak boleh. Walaupun ada masalah, tetap anak nggak bisa minggat dari rumah orang tua. Kalau minggat, iya, sampai dia pulang nggak diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia pulang dan dia minta maaf kepada orang tuanya. Istri juga begitu, minggat walaupun ke rumah orang tuanya toh, seminggu nggak diterima pahala sholatnya. Kalau Ramadan nggak diterima pahala puasanya. Kalau dia haji nggak diterima pahala hajinya. Sampai kapanpun nggak akan diterima oleh Allah, kecuali pada akhirnya dia pulang ke rumah suaminya kemudian minta maaf, minta ridho. Nah, lain daripada itu, termasuk kemaksiatannya kaki adalah at-tabakhtul fil masyi. Apa itu? Kalau jalan apa? Gaya. Ya. Kemenyek. Misalnya tangan gerak-gerakan menunjukkan kalau apa? Merajani di kampung misalnya. Tangannya gede atau malang kerik kalau jalan, pelerak-pelerok, at-tabakhtul fil masyi. Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi misyatihi. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengagung-agungkan gedek-gedekno awake dhewe, kemudian kalau jalan dengan penuh kesombongan, keangkuhan, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka tidak dia berjumpa kepada Allah kecuali Allah dalam keadaan murka kepadanya. Tidak dia berjumpa kepada Allah kecuali Allah dalam keadaan murka kepadanya. Nah, ini macam-macam daripada maksiatnya kaki. Nah, mudah-mudahan Allah dalam kenikmat yang sudah Allah berikan kepada kita, mata kita dikasih kuat, telinga kita dikasih kuat, lisan kita dikasih kuat, tangan kaki kita dikasih kuat, dan mudah-mudahan kita pun juga dikasih kuat oleh Allah untuk bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita jauh daripada kemaksiatan yang kita gunakan. Dalam maksiat itu adalah nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan nikmat ini semuanya adalah amanat titipan dari Allah, telah kita kembalikan lagi kepada Allah dengan penuh tanggung jawab, dengan laporan pertanggungjawaban yang baik, dan mudah-mudahan ilmu kita menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang menjadi hujjatan lana la hujjatan alaina, ilmu yang menjadi saksi akan kebaikan kita semuanya, zahiran wa batinan, fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقربات لنا في ديننا مع الكثر انثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء لما نحظى بالخير فكل شر ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسلا منون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.